Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya melakukan ujian kinerja praktek pembelajaran dengan materi teks prosedur. Selamat mengikuti video pembelajaran saya. Berikut videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak ibu semuanya. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin doanya dulu, Fadilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hafsah, dilihat dulu di bawah meja kalian, di bawah bangku kalian. Adakah sampah? Nah, kalau ada sampah silakan diambil sampahnya dan dibuang pada tempatnya. Silakan, Nak. Ya. Buang dulu sampahnya. Pastikan kelasnya bersih, jadi kalian nyaman untuk belajar. Tutup pintunya. Tutup pintunya. Halo. Baik, Ibu absen dulu ya untuk kehadiran hari ini. Abdul Ghani, ya. Aulia, Bunga, Fadila, Farel, Nazla, Putri, Raditya sakit, Rasya, Reva, Satria. Ada teman kalian yang sakit, 3 orang, yaitu Juwita, Mega, dan Raditya. Ya, kita doakan sama-sama, semoga 3 teman kalian cepat sembuh. Terus cepat bisa beraktivitas kembali seperti kemarin, bisa belajar kembali ke sekolah, dan bisa bertemu kalian lagi ya. Al-Fatihah untuk teman-teman kalian supaya mereka cepat sembuh. Al-Fatihah. Amin, selesai. Oke, terima kasih ya anak ibu untuk doanya untuk ketiga teman kalian. Masih ingat materi yang kemarin kalian? Masih ingat materinya? Sudah lupa? Yang kemarin adalah teks deskripsi yang kemarin. Teks deskripsi itu apa? Sebelumnya kita ice breaking dulu. Sebelum memulai pelajaran kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Gaid, berdiri Gaid. Dah. Sekarang kita mulai. Pagi, siang, malam, siang, pagi. Oke, bagus. Tepuk tangan buat kalian. Semuanya udah konsentrasi berarti ya. Alhamdulillah, kalian berarti sudah makan siang tadi nih. Yang materi yang kemarin itu kalian lupa mungkin ya. Kemarin adalah teks deskripsi. Teks deskripsi apa itu? Iya, Fitri. Dia menggambarkan, melukiskan. Bisa melukiskan tentang apa? Tentang seseorang, fisik seseorang, ataupun juga tentang apa lagi?
Sekolah juga bisa mendeskripsikan tentang sekolah atau orang dan apa aja itu ya. Nah, itu teks deskripsi. Tapi untuk pertemuan kita hari ini adalah teks prosedur ya. Mungkin dari kalian ada yang sudah tahu teks prosedur itu apa mungkin. Oke, masih belum Bu, masih lupa-lupa gitu ya, ataupun masih belum pernah mendengar gitu ya. Mungkin kalian sudah pernah di rumah. Siapa yang sering bikin telur dadar? Banyak juga. Mana yang telur dadar, yang sering dadar telur? Oh, ada. Iya benar, yang ceplok telur. Ada juga, kamu juga penyuka telur berarti ya. Nah, mie juga ada. Berarti itu adalah tahapannya. Ada tahapannya membuat telur dadar. Yang pertama apa tuh? Siapkan. Apa aja coba? Sebelum Ibu menjelaskan apa aja tahapannya membuat telur dadar mungkin? Menyiapkan mangkuknya dulu gitu ya, buat wadah telurnya. Terus apa lagi? Garpu, buat apanya? Buat ngaduknya. Setelah itu apa lagi? Kalau telur dadar pakai micin ya. Ada yang pakai micin Bu, ada yang hanya garam aja Bu, gitu. Terus pecahkan apa lagi? Pecahkan telurnya, masukkan garam, lalu kocok, terus nyalakan kompor apinya, letakkan wajan atau penggorengan gitu, terus tunggu, terus dikasih apa lagi? Minyak sayur, bukan minyak yang lain. Minyak sayur, terus apa lagi? Tuang. Lalu masukkan telur yang sudah dadar, diaduk gitu ya, dan tunggu sampai matang, atau seneng yang setengah matang, ataukah kamu seneng yang matang atau seneng yang gosong, itu selera kamu gitu ya. Udah siap disajikan seperti itu ya. Nah, sini ada Ibu mau menampilkan teks prosedur. Ini ada pengertian dari teks prosedur. Apa itu pengertiannya? Coba dibacakan. Satria, dibacakan Satria. Boleh berdiri. Itu udah dibacakan sama Satria, pengertian teks prosedur. Selanjutnya, kita akan belajar tentang habis pengertian apa lagi? Ada tujuan teks prosedur. Apa itu tujuannya? Silakan Nabila dijawab. Nah, seperti itu adalah tujuan dari teks prosedur. Selanjutnya, ada ciri-ciri teks prosedur. Silakan dibaca selanjutnya. Fitri. Terima kasih Fitri. Selanjutnya ada tentang selain ciri, ada tujuan, ada pengertian, ada juga strukturnya. Struktur teks prosedur. Silakan dibacakan Fadila. Struktur teks prosedur. 1. Judul. 2. Tujuan. 3. Alat dan bahan. 4. Langkah-langkah. 5. Penutup atau kesimpulan. Oke, makasih Fadila. Lalu ada juga jenis-jenis teks prosedur.
Itu dibaginya menjadi 3. Silakan dibacakan, Abdul. Jadi jenis teks prosedur dibagi menjadi 3, yaitu teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana berisi tahapan atau materi yang tidak terlalu banyak. Biasanya membutuhkan 2-4 bahan untuk melakukannya karena sesederhana untuk urutannya tidak bisa dibolak-balik. Contohnya, cara menghidupkan laptop. 2. Teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol berisi tahapan yang bisa dilakukan dengan fleksibel, artinya tujuan lekas tercapai meskipun pembaca tidak melakukan langkah-langkah secara berurutan. Contoh, dalam membuat mie instan, kita bebas merebus mie-nya terlebih dahulu atau memilih menuangkan bumbunya ke mangkok duluan. 3. Teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks biasanya membutuhkan alat, bahan, dan waktu yang lebih banyak dibandingkan teks prosedur sederhana. Ya, terima kasih ya, Abdul. Nah, ini adalah contoh teks prosedur yang lain. Selain yang tadi kamu sudah contohkan sama Ibu juga, cara mendadar telur. Nih ada juga tentang menyetrika baju atau kemeja, baju sekolah kalian. Siapa yang nyetrika? Ya, harusnya udah kamu gitu ya. Caranya ini. Silakan dibacakan. Nabila. Contoh teks prosedur menyetrika kemeja. 1. Setrika bagian kerah dan ujung lengan terlebih dahulu. 2. Kemudian setrika bagian lengan secara bergantian. 3. Selain itu setrika bagian badan. Dan 4. Kemeja yang sudah disetrika sebaiknya digantung menggunakan gantungan baju. Yang kedua ada menyetrika kaos. Yang pertama, setrika bagian lengan secara bergantian. Yang kedua, kemudian setrika bagian badan. Yang ketiga, kaos yang sudah disetrika bisa dilipat. Yang keempat, saat melipat sebaiknya tidak disetrika agar tidak muncul lipatan. Oke, terima kasih ya Nabila. Oke. Nah, tujuan belajar kita hari ini adalah kalian mempresentasikan bersama kelompok kalian. Ya, silakan kalian pilih siapa saja teman kalian. Terdiri dari 5 siswa atau 5 teman dalam satu kelompok. Lalu kalian nanti tujuannya adalah mempresentasikan yang kalian minati. Di sini udah Ibu sediakan ada minuman. Ya, yang pertama adalah susu, cara membuat susu. Terus ada cara membuat teh, menyajikan teh. Ada kopi susu dan ada kopi. Nanti kalian pilih dulu teman-temannya siapa. Setelah dipilih, lalu kalian sudah bertemu dengan kelompoknya, membentuk kelompok, dan silakan kalian setelah itu merundingkan. Ya, apa nih yang saya pilih? Membuat minuman apa? Soalnya Ibu hari ini tidak menyiapkan minuman yang instan. Dalam artian kopi yang sudah tinggal diseduh, sudah ada gulanya, tidak. Jadi ini adalah kopi bubuk saja dan ada gula, ada teh. Tehnya juga bukan teh celup. Tapi tehnya adalah teh yang bubuk, ya, yang teh tubruk. Jadi kalian silakan menyajikan dengan kelompok kalian seperti apa? Seperti itu. Silakan berkelompok, dicari teman kelompoknya siapa? Nah, kalau misalnya sudah ketemu kelompoknya, silakan kalian membentuk kelompok. Ibu kasih waktu kira-kira ya 5 menit lah, 3-5 menit. Ya, silakan berkelompok. Yang belum dapat kelompok nanti bilang sama Ibu ya.
Kelompok 1. Oh, kamu. Kelompok 2. Kelompok 2, ya. Kelompok 3. Kelompok 3 di sini. Kelompok 4. Kamu. Ya. Sekarang kalian diskusikan bersama teman kalian yang satu kelompok. Silakan yang kamu pilih mau membuat atau menyajikan minuman apa? Silakan diskusikan dulu. Apa yang kira-kira mudah? Gitu. Sambil Ibu bagikan lembar kerja. Nah. Dia mau nanya apa? Step pertama biasanya bikin kopi kan pakai itu tuh masukkan air dulu, pakai step itu dulu. Iya, pakai. Misalnya ini apa? Tulis aja di sini dulu langkah-langkahnya. Sini ada lembar kerjanya yang harus kalian tuliskan, kalian isi bersama teman-teman kalian, satu kelompoknya. Kelasnya sudah tahu nama kelompoknya 1, 2, 3 atau 4 gitu ya. Anggotanya siapa aja, judulnya apa. Sebelum judul berarti kamu harus sudah menentukan, saya mau bikin apa nih. Saya mau membuat minuman apa, seperti itu. Tujuan dari kamu membuat minuman itu apa? Alat-alatnya apa yang diperlukan? Lalu bahan-bahannya apa? Langkah-langkah kegiatannya, cara membuatnya seperti apa? Dan terakhir kesimpulan. Sampai di sini yang mau nanya silakan nanya. Nah, ini ada tayangan dari Ibu nih. Ada video tentang pembuatan minuman bir peletok. Nah, ini beda dengan kalian. Ini ada bir peletok ya. Nah, seperti itu. Ini ada bahan-bahannya, dituliskan. Ada kayu manis, ada butir kapulaga, ada 4 butir, ada kembang lawang, ada cengkeh 7 butir, masukkan air dalam yang rempah-rempah yang tadi sudah dicampurkan ke panci. Panaskan sampai mendidih dengan api yang sedang. Apinya enggak terlalu panas, apinya sedang aja. Jika sudah mendidih, lanjutkan selama 5 menit. Nah, ini nih, sudah jadi nih. Matikan api kompor. Diamkan selama 10 menit. Oh. Baru
disaring setelah 10 menit, disaring. Nah, ini siap untuk disajikan. Ini adalah minuman kesehatan nih. Tambahkan gula. Gula pasir secukupnya sesuai sama selera. Yang suka manis berarti gulanya agak banyak. Yang nggak suka manis berarti gulanya sedikit aja. Oh, seperti itu. Nah, boleh diminum dingin, boleh juga hangat. Sesuai selera juga tuh. Seperti itu. Nah, seperti itu tayangannya ya dari Ibu ya. Bagaimana Ibu akan lihat nanti hasil kerja kalian kira-kira ya sekitar 15 menit lah ya. Kalian sudah mulai menuliskan apa aja langkah-langkahnya, bahan-bahannya yang diperlukan. Kenapa kamu? Hah? Ya udah bikin susu, tujuannya apa? Misalnya setelah apa sih bikin minuman ini kamu apa yang kamu dapatkan? Kira-kira apa? Ilmunya yang kamu dapatkan apa? Kelompok 1, silakan kelompok 1. Ada Naila, Aulia, Fadila, satu lagi Iqmal. Silakan maju. Ya, siapa nih yang mau perwakilan berbicara? Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan cara membuat kopi. Nama kelompok tujuan kami memberitahu orang-orang cara membuat kopi yang benar. Alat-alat yang diperlukannya termos, gelas, sendok. Bahan-bahan yang diperlukannya kopi, gula, air. Langkah-langkahnya. Enggak, gue buat diam tuh. Langkah-langkah kegiatannya: masukkan air ke dalam termos, colok termos dan tunggu hingga mendidih. Siapkan gelas, masukkan 2,5 sendok kopi atau sesuai selera. Tambahkan 1 sendok makan gula secukupnya atau sesuai selera. Jika air sudah mendidih, masukkan air ke dalam gelas. Lalu aduk sampai merata. Belum. Lalu siap dihidangkan. Kesimpulan cara membuat kopi tersebut adalah kita dapat mengetahui cara membuat kopi dengan benar. Kelompok yang lain, ada tanggapan, ada kritik, ada saran, ada yang mau ditanyakan, silakan. Bentar ya, untuk kelompok 1 ya. Nah, ini hasilnya nih. Ini hasilnya dari kelompok 1. Kopinya kebanyakan.
Enak banget. Buat kopi. Apa dicampur sama susu. Seperti itu. Kopinya kopi yang Hitam. bubuk, kopi hitam gitu ya, Laila ya. Ya, Bu. Airnya harus Panas. panas, mendidih. Supaya apa? Supaya kopinya matang, gitu, ya kan? Ada yang mau bertanya? Kelompok 2, 3 atau 4? Adakah yang mau bertanya? Kelompok lain? Kelompok 3 bertanya? Oke, Abdul dari kelompok 3, silakan Abdul. Salam. Permisi. Jadi kami dari kelompok 3 ini bertanyakan untuk biji kopi itu dapat dari mana? Untuk mendapatkan kopi itu, kopi tersebut berasal dari mana? Oh, kalian bisa memilih itu topiknya. Apa itu? Kenapa? Kalian bisa milih itu. Yang menjawab siapa? Karena lebih mudah dihidangkan. Jawabnya ke Abdul. Gitu aja deh. Karena lebih mudah dihidangkan. Awal, Bu. Udah. Karena lebih mudah dihidangkan. Karena lebih mudah dihidangkan, katanya dia milih kopi. Gitu Abdul. Gue jawab. Cukup. Mungkin dari kelompok Farel ada yang mau tanya, Rel? Kelompoknya Farel. Cukup. Kelompoknya Fitri. Sebentar, Fit. Kopi itu kan biasanya tuh buat menghilangkan rasa kantuk atau mengurangi rasa kantuk. Nah, saya mau nanya, kandungan apa yang bisa mengurangi dari mengurangi kantuk itu dari kopi? Oke. Kandungannya apa tuh? Yang bisa membuat kopi menjadi ngantuk katanya. Silakan, mau dijawab siapa nih? Ingat, Bu. Fadil. Silakan Fadilah. Atau kelompok lain boleh menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Nggak mesti harus kelompok yang maju, kelompok yang lain boleh. Mau menjawab, mau menanyakan, silakan. Mau diskusiin dulu, Bu. Kelompok 1 jawabannya untuk kelompok 3. Boleh? Mungkin kelompok 3 nih mau bantu. Saya mau bantu jawab, Bu. Paki. Silakan. Abdul, silakan Dul dijawab. Kelompok yang maju kelompok 1. Ya, mau dijawab? Mau dijawab? Karena kafeinnya. Kafeinnya yang bisa bikin ngantuk katanya. Seperti itu ya, Nela? Oke, nggak ada lagi? Kita sudahi dulu ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangannya dong untuk kelompok 1. Pelajaran kita hari ini sebelum berakhir ya. Refleksikan apa hal-hal yang mungkin kalian belum mengerti dari pelajaran hari ini, adakah? Sudah cukup? Kelompok 1, 2, 3, 4 sudah cukup? Adakah yang mau kalian tanyakan yang belum kalian mengerti? Sudah tidak ada? Oke, kalau tidak ada, lalu apa yang telah kalian dapatkan, kalian yang pelajari hari ini? Adakah? Dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 silakan. Yang mau menyampaikan apa
hari ini, materi hari ini yang kalian dapatkan atau yang kalian ingin ceritakan ke teman-teman yang lain? Kelompok 4. Silakan Fitri. Silakan yang lain menyimak boleh. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini dari teks prosedur, kami bisa mengetahui cara-cara buat minuman tanpa satset. Nah, kami juga bisa tahu apa kandungan-kandungan yang terdapat dari minuman yang sudah kita buat. Kita juga bisa saling menanya kepada kelompok, sesama kelompok, dan bisa bertukar minuman juga. Iya. Kita juga bisa berkreasi, misalkan kayak kelompok saya buat kopi campur susu jadi kopi susu. Gitu. Udah. Lagi Fit? Sudah. Sudah cukup. Terima kasih Fitri. Adakah kelompok lain? Apa yang kalian dapat? Pelajaran apa yang kalian dapat hari ini? Kelompok 1 ada? Cukup. Kelompok 2? Adakah kelompok 2? Nggak ada. Kelompok 3? Ada nggak yang kalian dapatkan? Apa sih yang mau kalian bagikan untuk pelajaran hari ini ke teman-teman yang lain dan ke ibu? Pelajaran hari ini adalah kita telah membuat hal yang hal benar, cara presentasikan teh atau kopi gula ini. Jadi kita bisa mengetahui nih bagaimana cara yang benar dan tidak salah untuk membuat teh yang enak ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Abdul. Bertambah wawasan Bu kalau kata Abdul ya. Yang tadinya teh tinggal minum atau teh tinggal dicelup aja biasanya. Nah ini tehnya adalah teh tubruk atau teh masih bubuk gitu. Seperti itu ya Abdul ya. Dan takarannya mungkin kamu kalau di sini aduh kayaknya ini masih kepahitan deh dan sebagainya gitu ya. Langsung coba di rumah. Nah, yang biasanya kamu nggak pengen, jadi pengen bikin di rumah gitu, seperti itu. Ada lagi kelompok yang lain? Cukup? Oke, alhamdulillah kalau sudah cukup, kita sudahi dulu pelajaran hari ini. Besok pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Ya, silakan kamu dipelajarin dulu tentang teks laporan hasil observasi di rumah. Silakan kamu buka halaman selanjutnya atau kamu searching di Google boleh seperti itu. Kita berdoa dulu. Silakan Fadila dipimpin. Sebentar. Berdoa gitu ya. Siap. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya anak ibu. Silakan kalian boleh kembali ke rumah masing-masing.